wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Salma. Saya dari kelas R1C dengan MPM 2025-44500-187. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang turunan derivatif dan fungsi perkalian. Nah, ada turunan derivatif. Turunan derivatif adalah konsep fundamental dalam kalkulus yang mengukur bagaimana suatu fungsi yang sering berubah variabel inputnya. Yang kedua ada fungsi turunan juga. Fungsi turunan adalah fungsi baru yang dihasilkan dari proses turunan dan nilainya pada suatu titik memberikan laju perubahan sesaat dari fungsi asli pada titik tersebut. Turunan derivatif secara geometri, turunan suatu fungsi fx pada titik x sama dengan a adalah gradien atau bisa dibilang kemiringan. Garis singgung terhadap kurva y sama dengan fx di titik kurung buka a, f kurung buka a kurung tutup. Secara fisik, turunan mewakili laju perubahan sesaat, instantaneous rate of change. Misalnya, jika ft adalah posisi suatu objek pada t, maka f aksen t turunannya adalah kecepatan objek tersebut pada t. Nah, definisi formal turunan. Turunan dari fungsi fx didefinisikan menggunakan limit sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f kurung buka x tambah h kurung tutup dikurangi fx per h, di mana f aksen x adalah notasi umum yang digunakan untuk turunan. Nah, fungsi turunan nih guys. Nah, di sini ada fungsi turunan. Fungsi turunan dinotasikan f aksen x, dy per dx atau dx kurung buka y kurung tutup adalah fungsi yang x nilai outputnya pada setiap titik adalah laju perubahan sesaat dari fungsi asli fx pada titik x tersebut. Nah, di sini ada notasi turunan juga. Notasinya f aksen x, dibacanya f aksen x, digunakan oleh notasi Lagrange umum digunakan. dy per dx, notasi Leibniz menunjukkan turunan y terhadap x. Y aksen singkatan dari f aksen x atau dy per dx. Dx dari y notasinya operator. Aturan dasar turunan. Nah, berikut adalah beberapa aturan dasar untuk mencari fungsi turunan. Fungsi awal ada fx, fungsi turunan f aksen x atau dy per dx. Ada aturannya juga. Nah, di fungsi awal fx itu ada konstanta c, fungsi turunannya 0, aturannya aturan konstanta. Ada juga pangkat x, ada juga x pangkat n. Nah, x pangkat n, nx pangkat n negatif 1. Nah, aturannya aturan pangkat. Terus ada perkalian konstanta c kali fx. Fungsi turunannya c kali f aksen x. Aturannya aturan perkalian konstanta. Penjumlahan atau pengurangan. Di fungsi awal itu fx lebih kurang gx. F di fungsi turunannya f aksen x lebih kurang g aksen x. Aturan penjumlahan atau pengurangan. Nah, perkalian u kali v itu fungsi turunannya u aksen v ditambah uv aksen. Aturannya hasil kali. Nah, ada juga pembagian u per v, yaitu fungsi turunannya u aksen v ditambah uv aksen per v pangkat 2. Nah, aturannya aturan hasil bagi. Fungsi awal juga ada fungsi dekomposit, yaitu
F kurung buka G kurung buka X kurung tutup. Di fungsi turunannya ada F aksen kurung buka G kurung buka X kurung tutup dikali G aksen X. Nah, aturannya aturan rantai atau chain rule. Nah, di sini ada contoh turunan derivatif dan pembahasannya. Soal nomor 1, aturan pangkat dan jumlah atau selisih dasar. Tentukan fungsi pertama dari f(x) sama dengan 5x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurangin 12. Kemudian hitung nilai turunan di x sama dengan 2. Pembahasannya 1. Cari fungsi turunan f aksen x. Nah, kita terapkan aturan pangkat. AX pangkat N mendekati ANX pangkat N negatif 1 pada setiap suku. Yang pertama ada turunan 5X pangkat 3 banding 5 kali 3X pangkat 3 negatif 1 sama dengan 15X pangkat 2. Yang kedua ada turunan negatif 4X pangkat 2 banding negatif 4 kali 2x pangkat 2 negatif 1 sama dengan negatif 8x. Turunan yang ketiga yaitu turunan 7x banding 7 kali 1x pangkat 1 negatif 1 kurang 1 sama dengan 7. Turunan keempat yaitu negatif 12 konstanta banding 0. Jadi, F aksen X sama dengan 15 aksen pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 7. Nah, nomor 2, hitung nilai turunan X sama dengan 2, disubstitusikan X sama dengan 2 ke dalam F aksen X. Nah, F aksen 2 sama dengan 15 kurung buka 2 kurung tutup pangkat 2 dikurangin 8 kurung buka 2 kurung tutup tambah 7. Nah, F aksen 2 sama dengan 15 kurung buka 4 kurung tutup dikurangin 16 tambah 7. Nah, F aksen 2 sama dengan 60 dikurangin 16 ditambah 7. Nah, hasilnya F aksen 2 sama dengan 51. Soal nomor 2, aturan hasil kali atau product rule. Tentukan fungsi turunan pertama dari Gx sama dengan kurung buka 2x pangkat 2 tambah 3 kurung tutup kurung buka x dikurangin 5 kurung tutup. Nah, pembahasannya kita gunakan aturan hasil kali G aksen X sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Nah, yang pertama definisikan dan cari turunan U dan V. Kayak yang pertama U sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3 mendekati U yang pertama U sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3 mendekati U aksen sama dengan 4x. Yang V sama dengan X dikurangi 5 mendekati V aksen sama dengan 1. Nah, yang ini nomor 2 terapkan rumus. G aksen X sama dengan kurung buka 4x kurung tutup kurung buka X kurangin 5 kurung tutup ditambah kurung buka 2x pangkat 2 ditambah 3 kurung tutup kurung buka 1 kurung tutup. Nah, nomor 3 yang disederhanakan. G aksen X sama dengan 4x pangkat 2 dikurangin 20x ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3. Nah, G aksen X sama dengan 6x pangkat 2 dikurangin 20x ditambah 3. Soal nomor 3 yaitu aturan rantai atau chain rule. Tentukan turunan pertama dari Hx sama dengan kurung buka 3x pangkat 2 dikurangin 5 kurung tutup pangkat 4. Pembahasannya kita gunakan aturan rantai yang menyatakan bahwa
turunan fungsi komposisi f kurung buka g kurung buka x kurung tutup adalah f aksen kurung buka g kurung buka x kurung tutup dikali g aksen kurung buka x kurung tutup. Nah, yang satu definisikan fungsi luar dan fungsi dalamnya. Fungsi dalam g banding gx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 5. Nah, yang kedua itu ada pangkat n banding n sama dengan 4. Nomor 2, cari fungsi pedalam g aksen x, yaitu g aksen x sama dengan 6x. Nah, yang 3, terapkan aturan rantai. Turunkan pangkat fungsi sambil mempertahankan fungsi dalam, lalu kalikan dengan turunan fungsi dalam. H aksen x sama dengan n dikali kurung buka g kurung buka x kurung tutup pangkat n negatif 1 kali g aksen x. Nah, yang kedua, h aksen x sama dengan 4 kali kurung buka 3x pangkat 2 dikurangi 5 pangkat tutup. Yang kedua, h aksen x sama dengan 4 kali kurung buka 3x pangkat 2 dikurangi 5 kurung tutup pangkat 4 negatif 1 kali kurung buka 6x kurung tutup. Disederhanakan, 4 aksen x sama dengan 4 kali kurung buka 3 kali pangkat 2 dikurangi 5 kurung tutup pangkat 3 dikali 6x. Nah, h aksen x sama dengan 24 kali kurung buka 3 kali pangkat 2 dikurangi 5 kurung tutup di pangkat 3. Nah, soal nomor 4, aturan hasil bagi, yaitu tentukan turunan pertama dari kx sama dengan x pangkat 2 per 2x tambah 1. Pembahasannya kita gunakan aturan hasil bagi. K aksen kali sama dengan U aksen V dikurangin UV aksen per V pangkat 2. Nah, 1 definisikan dengan cara turunan U pembilang dan V penyebut. Nah, contohnya U sama dengan X pangkat 2 mendekati UV sama dengan 2X. V sama dengan 2x ditambah 1 mendekati UV sama dengan 2. Nomor 2, terapkan rumus K aksen X sama dengan kurung buka 2x kurung tutup kurung buka 2x tambah 1 kurung tutup dikurangin kurung buka x pangkat 2 kurung tutup kurung buka 2 kurung tutup per kurung buka 2x tambah 1 kurung tutup pangkat 2. Nah, nomor 3, sederhanakan pembilangan. K aksen X sama dengan kurung buka 4x pangkat 2 ditambah 2x kurung tutup dikurangin 2x pangkat 2. Nah, K aksen X sama dengan 4x pangkat 2 dikurangin 2x pangkat 2 tambah 2x per kurung buka 2x ditambah 1 kurung tutup pangkat 2. K pangkat X sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2x per kurung buka 2x tambah 1 kurung tutup pangkat 2. Nah, di sini ada fungsi. Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi perkalian juga. Contohnya, misalnya Anda ingin mencari turunan dari fungsi fx sama dengan kurung buka x2 ditambah 1 kurung tutup dikali kurung buka sin x kurung tutup. Nomor 1, definisikan U dan V. Yang contoh yang pertama, U sama dengan x2 ditambah 1. Yang kedua, V sama dengan sin x. Yang kedua, definisikan U aksen dan V aksen. Contohnya, U aksen sama dengan dxd kurung buka x2 ditambah 1 kurung tutup sama dengan 2x. Nah, yang aksen sama dengan dxd kurung buka sin x
kurung tutup sama dengan cos X. Nomor 3, terapkan aturan perkalian. F aksen X sama dengan U aksen V tambah U V aksen. F aksen X sama dengan kurung buka 2X kurung buka sin X kurung tutup ditambah kurung buka X2 ditambah 1 kurung buka cos 1 kurung tutup. Nah, hasil akhirnya nomor 4 yaitu F aksen X sama dengan 2X sin X ditambah kurung buka X2 ditambah 1 kurung tutup cos 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tis Indi Salma. Saya dari kelas R1C.